Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barokah, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tentang perintah tabayun dalam menyikapi berita palsu di media sosial. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan yaitu kurangnya kesadaran bagi para pengguna sosial media dalam meng-cross-check kebenaran dari suatu berita yang mereka terima. Banyaknya dan masih kurangnya kesadaran dari para peserta didik dalam menggunakan sosial media dengan baik dan benar, sehingga peserta didik tersebut mudah terjerumus terhadap berita-berita palsu yang menyimpang di media sosial. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, maka rumusan masalah yang ingin saya angkat kali ini adalah bagaimana pendapat para mufasir tentang isi kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, apa esensi dari isi Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, bagaimana pendapat para ahli dalam menyikapi berita palsu di media sosial, apa nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tentang tabayun dalam menyikapi berita palsu di media sosial. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif analisis serta teknik analisis data menggunakan studi pustaka. Pembahasan terhadap penelitian yang saya lakukan, yang pertama, pendapat para mufasir tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Di mana beberapa para ahli mengemukakan bahwa pengertian dari tabayun sendiri berasal dari bana, bayanan, wa tibyanan, yang artinya tampak, jelas, dan terang. Lalu, menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, fatabayyanu artinya telitilah dengan sungguh-sungguh. Lalu ada juga menurut Gus Dur yang mengupakan bahwa tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal-muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dan berselisih paham. Esensi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yaitu menelusuri kebenaran dari suatu berita yang datang dari orang lain sebagai bentuk tabayun. Lalu mengidentifikasi orang-orang fasik sehingga tidak akan mudah percaya terhadap berita yang disampaikan oleh orang tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kebenaran dari suatu berita yang datang dari orang yang tidak dikenal. Yang keempat, memiliki adab yang baik dalam bersosial media dengan tidak membagikan hal-hal yang menyimpang di media sosial serta menggunakan kata-kata yang sopan dalam menyampaikan berita ataupun sebagainya. Yang terakhir, memiliki kepedulian sosial terhadap sesama muslim dengan tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya agar orang lain tidak dirugikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendapat para ahli bagaimana menyikapi berita palsu di media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Yang pertama, setiap orang yang memperoleh konten atau informasi melalui media sosial, baik yang positif maupun negatif, tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayun serta dipastikan kemanfaatannya. Lalu, proses tabayun sendiri meliputi memastikan aspek sumber informasi atau sanadnya, memastikan aspek kebenaran konten atau matanya, lalu memastikan konteks, tempat, dan waktu, serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Pembahasan yang terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tentang tabayun dalam menyikapi berita palsu di media sosial, di mana nilai-nilai yang terkandung dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut meliputi selalu senantiasa melakukan cross-check atau meneliti terlebih dahulu terhadap suatu pemberitaan, lalu
setiap orang harus mempunyai sikap sosial terhadap sesamanya, yaitu dengan cara tidak menyebarluaskan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga, seorang mukmin harus senantiasa waspada terhadap pemberitaan yang memicu perselisihan. Ketika dalam menggunakan media sosial, seharusnya seseorang dapat bijak dan tidak mudah terbawa suasana terhadap konten atau informasi yang memicu perdebatan antar ras, suku, bangsa, ataupun agama. Lalu yang terakhir, memiliki adab yang baik dalam bersosial media, serta tidak mudah dalam mempercayai suatu berita yang berasal dari sumber yang kurang faktual. Ada baiknya untuk hal-hal atau berita ataupun informasi yang belum jelas kebenarannya diteliti dahulu dari mana sumbernya. Jika kita mengetahui sumber tersebut, kita bisa langsung menanyakan kepada orang yang bersangkutan atau menunggu klarifikasi dari otoritas tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.